Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai manajemen sumber daya pesisir terumbu karang di Desa Olele, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Anggota kami terdiri dari Alpandi Kibu, Hendrik Tuloli, Anissa Mayasin, Siti Rahmatia Modudo, Nurhaida Lajenken, Nurlena Duhe, Dila Anggraini, Fitriani Koni, Fitri Wayuningsi, Pira Amaliantuna, Wayuni Harunja, Sri Yuning Salihi. Baiklah, langsung saja ke presentasi pertama kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Nama keadaan umum wilayah Desa Olele. Desa Olele berada di Milen, Kabupaten Bone Bolango, dan sebagian daerahnya memiliki lautan, di mana pantainya memiliki pasir putih, dan hanya sebagian kecil dari daratannya digunakan untuk permukiman. Topografi berdasarkan ketinggian dari permukaan laut di Desa Olele 1-3 meter. Hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian dari permukaan laut, yaitu di daerah perkebunan memiliki ketinggian kurang lebih 50-70 meter dari permukaan laut. Wilayah terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun 1 Idanto, Dusun 2 Olele Tengah, Dusun 3 Peduto, Dusun 4 Bungango Kiki. Selanjutnya ada letak administratif. Secara administrasi, Desa Olele mempunyai batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Uluhuta, Kecamatan Kabilabone. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai. Sebelah barat berbatasan dengan laut yang sekarang sudah menjadi Taman Laut Wisata Bahari. Dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu potensi wilayah. Selain terumbu karang, potensi sumber daya pesisir yang menjadi objek daya tarik wisatawan adalah Gua Jin, yang di dalamnya terdapat biota atraktif seperti orangutan crab, Soleimani shrimp, soft coral crab, Sarasvati shrimp, dan lionfish, dan bermacam-macam nadi branch. Potensi lainnya berupa Salvador Dali, yang pinggirannya menyerupai lukisan Salvador Dali yang menjadi daya tarik penyelam di bawah laut Olele. Selain itu, terdapat juga biota atraktif lainnya seperti lumba-lumba, pari, dan hiu karang. Namun, biota tersebut tidak sering dijumpai. Selain potensi yang ada di bawah laut Olele, potensi yang ada di daratan wilayah pesisir Olele bisa juga dijadikan sebagai objek daya tarik wisata. Dataran pesisir Olele yang berupa pantai berbatu dan pantai berpasir. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kemudian kita pindah ke persiapan dan perencanaan yang akan kelompok kami lakukan. Nah, untuk persiapan dan perencanaan yang akan kelompok kami akan lakukan, yaitu yang pertama itu dia mengenai mengidentifikasi masalah dan isu. Nah, di sini kami sudah meneliti dari beberapa kajian dan jurnal-jurnal yang telah kami teliti. Itu ada 2 faktor yang kami dapatkan, yaitu yang pertama faktor antara aktivitas manusia dan aktivitas faktor alam sendiri. Maksud saya ada 2 faktor, itu yang pertama faktor manusia dan juga faktor alam. Nah, untuk faktor alam ini dia yang telah kami lihat di jurnal-jurnal itu dia menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan pesisir dan laut. Kerusakan akibat pengaruh musim, contohnya terutama musim barat dan musim timur. Kemudian juga ada fenomena iklim. Kemudian untuk aktivitas manusia, faktor yang kedua yaitu aktivitas manusia. Ada beberapa manusia yang telah
dan juga organisasi-organisasi yang berfokus pada kelestarian terumbu karang dan perkembangan wilayah pesisir. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu melakukan rehabilitasi terumbu karang. Salah satu teknik pelestarian atau rehabilitasi terumbu karang yang dapat kita lakukan adalah teknik pencakokan atau transplantasi karang, di mana transplantasi karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak atau untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, baik. Yang keempat yaitu memperbaiki dan mengembangkan sarana dan prasarana. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas atau kegiatan yang ada di kawasan pesisir. Nah, ada beberapa strategi rencana yang bisa dilakukan seperti melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana, transportasi darat dan laut, memperbaiki dan penambahan ruas jalan menuju kawasan, mengembangkan fasilitas pembuangan sampah dan limbah di suatu masyarakat desa, membangun penginapan, restoran, dan fasilitas rekreasi untuk menunjang kegiatan pariwisata. Sarana prasarana juga melakukan sebuah penyediaan tempat sampah di berbagai titik, membantu dan memberikan usulan kepada masyarakat dalam membangun sarana penunjang aktivitas wisata seperti penginapan ataupun warung-warung makan lainnya. Ya baik, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir itu adalah memberdayakan masyarakat. Sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi berkembangnya suatu kawasan. Adapun strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan kepada masyarakat bagaimana cara melakukan penangkapan ikan yang baik dan tidak merusak ekosistem terumbu karang. Kemudian kita juga bisa melakukan pembinaan ataupun pelatihan kepada masyarakat yang ada di Desa Olele seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Ida Rusli Habibi, yaitu melakukan pelatihan dalam membuat kerajinan tangan yang bisa dijual kepada para wisatawan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Olele. Baiklah, itulah presentasi dari kami, dan perlu saya tegaskan kembali bahwa strategi pengelolaan yang akan kami lakukan yang pertama, pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatannya, di mana kami akan mengembangkan alat tangkap yang ramah lingkungan, melakukan rehabilitas ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir seperti terumbu karang yang rusak guna menjaga fungsi-fungsi ekologis dari ekosistem tersebut, yang melakukan sosialisasi peraturan daerah terhadap perlindungan laut kepada masyarakat dalam desa maupun luar desa. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia, di mana kami akan mengembangkan sumber daya di bidang pariwisata, melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknologi tepat guna dan kursus dalam peningkatan produksi perikanan. Yang ketiga itu mengembangkan sarana dan prasarana dalam melakukan penyediaan tempat sampah guna membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan membangun sarana penunjang aktivitas wisata seperti penginapan, penyediaan perahu, dan warung-warung makanan. Baiklah, itulah presentasi dari kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.